Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang seorang pengkhianat negara. Film ini berjudul Safe House, menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di bidang sistem keamanan. Suatu hari, ia tiba-tiba mendapat sebuah reservasi kamar untuk seorang pengkhianat yang baru saja keamanan nasional berhasil tangkap. Pengkhianat tersebut bukanlah pengkhianat biasa. Ia memiliki sebuah file yang bisa menghancurkan dunia politik negara Amerika. Di satu sisi, beberapa pihak asing rupanya berusaha untuk mendapatkan pengkhianat tersebut dari perlindungan keamanan nasional. Lantas, bagaimana perjuangan pria ini dalam menjaga amanat untuk melindungi pengkhianat tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria yang bernama Watson Matt yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sistem keamanan. Saat itu, Matt berkesempatan untuk menjaga rumah perlindungan milik negara. Sementara, pihak keamanan nasional sedang memburu seorang pengkhianat negara yang bernama Tobin Frost. Matt yang kesal karena tak diberi kepastian mencoba menelpon atasannya yang bernama David. Di sana, ia mulai mengatakan jika dirinya jenuh. David meminta Matt untuk bersabar dan ia akan segera mengusahakan rumah perlindungan tersebut akan segera terisi. Kemudian scene berpindah pada Tobin Frost yang saat itu sedang menelpon dengan pembeli yang akan membeli file miliknya. Mereka pun bertemu di sebuah restoran. Frost memberikan beberapa bukti file miliknya untuk meyakinkan pembelinya. Setelah semua kesepakatan terjadi, Frost langsung pergi ke toilet untuk memeriksa apakah file miliknya masih utuh atau tidak. Namun saat Frost sedang memeriksa file tersebut, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki menuju ke arah toiletnya. Benar saja, seorang pria bersenjata lengkap sedang berusaha mencari keberadaannya. Beruntung, Frost yang memang merupakan mantan agen militer berhasil menumbangkan pria itu. Dan ia pun langsung kabur dari tempat tersebut sembari membatalkan kesepakatan antara dirinya dengan pembeli. Di satu sisi, muncul pihak asing yang berusaha untuk menangkap Frost. Frost yang saat itu membutuhkan perlindungan dari pembelinya berusaha untuk menyamar dan lenyap di kerumunan. Namun seorang pria bersenjata terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan mereka menabrak mobil yang Frost dan rekannya kendarai. Hingga akhirnya Frost memutuskan untuk berpisah lalu ia pergi ke kedutaan besar Amerika. Melihat targetnya masuk ke kedutaan membuat para pria itu langsung pergi. Sementara itu, Frost yang memang telah menjadi incaran pihak keamanan nasional langsung mengamankan Frost dan meminta pihak kedutaan untuk menahannya. Sebelum mereka terbang ke Afrika Selatan, kepala pemimpin keamanan nasional meminta data pribadi milik Tobin Frost. Asistennya lalu menjelaskan jika Tobin Frost merupakan seorang agen yang memiliki bakat cerdas di bidang psikologi manusia. Pada tugas pertamanya di Lebanon, Januari 1985, ia berhasil menangkap pemimpin teroris yang tak pernah berhasil tertangkap oleh siapapun. Namun 3 bulan kemudian, Frost ditangkap karena ia berencana untuk menulis ulang protokol-protokol agensi yang ia akan jual kepada negara lain. Bahkan saking mengerikannya Frost, ia dicari karena menjadi mata-mata di 4 benua di berbagai belahan dunia. Mendengar informasi tersebut, salah satu anak buahnya meminta ia untuk segera mengekstrasi Frost ke Amerika. Akhirnya pemimpin keamanan nasional setuju untuk mengekstrasi Frost. Mereka pun langsung mengirimkan petugas untuk terlebih dahulu mengamankan Frost di kedutaan. Dan tempat yang menjadi tujuan pengamanan Frost adalah rumah perlindungan yang saat itu sedang Matt jaga. Mendengar perintah dari keamanan nasional untuk menyiapkan sebuah kamar, Matt langsung melakukan prosedur-prosedur dan membantu mereka dalam mengamankan Frost. Setibanya di sana, Frost langsung diinterogasi terkait penjualan informasi ilegalnya serta pengkhianatan kepada negaranya sendiri. Namun Frost terdiam. Ia hanya mengatakan jika handuk yang akan menjadi senjata untuk menginterogasi dirinya memiliki berat seberat 375 gram. Karena kesal, Frost tak kunjung mau memberikan informasi padanya. Akhirnya ia meminta anak buahnya untuk segera menurunkan Frost. Wajahnya ditutupi oleh handuk lalu ia diguyur oleh air segar hingga dirinya tak bisa bernafas. Frost diberi kesempatan sekali lagi untuk menjawab, tetapi ia tetap berdiam diri yang membuat dirinya lagi-lagi disiksa. Siksaan tersebut ternyata tak mempan bagi Frost untuk mengungkapkan semuanya. Pihak keamanan pun berencana untuk menyiksa Frost dengan hal yang lebih ekstrim. Namun saat ia keluar dari ruangan dan hendak memeriksa keadaan luar, 12 orang misterius tiba-tiba terlihat di area CCTV.
Mereka bergerak dengan sangat cepat, membunuh para keamanan dengan misterius hingga membuat kegaduhan yang cukup fatal. Mendengar kegaduhan tersebut, Frost hanya terdiam. Ia menyuruh orang yang menjaganya agar segera membantu rekan-rekannya yang sedang kesulitan. Karena merasa perkataan Frost benar, pria itu justru menyuruh Matt untuk menjaga Frost sejenak. Matt yang tak tahu menahu soal keamanan merasa kebingungan. Ia juga diberi tekanan oleh Frost untuk segera membebaskannya. Namun Matt tak mau. Frost memberitahu kepada Matt jika orang-orang yang tengah berada di luar menginginkan dirinya juga. Maka dari itu, ia meminta Matt untuk segera mengeluarkannya dari sini, dan mereka berdua akan selamat. Saat Matt mendengar perkataan Frost, ia terlebih dahulu memeriksa kondisi di luar, dan ternyata seluruh keamanan telah tewas terbunuh. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Frost keluar dengan keadaan panik. Matt bahkan mencuri sebuah mobil agar ia bisa membawa Frost menjauh dari rumah perlindungan. Di tengah perjalanan, Matt menelpon pihak keamanan nasional untuk memberitahu jika terjadi pemberontakan oleh pihak asing yang menginginkan Frost. Mendengar hal itu, pihak keamanan nasional meminta Matt untuk mengulur waktu bagi mereka. Ia menyarankan Matt untuk segera menjauhi kedutaan dan melakukan protokol Alpha 0. Ia meminta Matt untuk menelpon mereka kembali pada pukul 6 sore nanti dan meminta Matt untuk menjauh dari keramaian. Saat Matt hendak berusaha kabur, rupanya pihak asing yang menginginkan Frost masih mengejar mereka berdua. Matt pun berusaha keras kabur dari keramaian dan dari kejaran pihak asing tersebut. Tetapi saat Matt sedang berusaha untuk kabur, Frost justru memiliki kesempatan untuk melawan balik. Ia tiba-tiba keluar dari bagasi mobil dan langsung menyerang Matt. Matt yang tak bisa berfokus mulai kehilangan kendali mobilnya. Hingga mereka berdua masuk ke dalam sebuah gedung parkir dan menabrak mobil di dalam sana. Beruntung Matt masih bisa memegang kendali. Setelah ia berhasil mempertahankan senjatanya, lalu Matt meminta Frost untuk mengemudi sesuai dengan arah yang ia tujukan. Di kantor keamanan nasional, kepala pemimpin meminta data pribadi Matt untuk mengetahui siapa dirinya dan mengapa Matt berani menangani seorang pembunuh sekaligus pengkhianat sendirian. Mereka membacakan identitas Matt yang ternyata sama sekali tak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang terjadi. Di perjalanan, sembari mengendarai mobil, Frost memberitahu bahwa kini mungkin saja keamanan nasional sedang mencemaskan diri Matt. Mereka juga memberi Matt untuk menyalakan GPS ponselnya agar mereka bisa mengetahui kemana Matt pergi. Ia hanya terdiam, lalu Frost memberitahu bahwa hari ini musuh Matt bukan hanya dirinya saja, melainkan banyak pihak asing yang akan berusaha merebut Frost dari tangannya. Di kantor keamanan nasional, kepala pemimpin mereka menginginkan data-data transaksi yang Frost lakukan, serta koneksi-koneksi yang Frost miliki untuk mengetahui pergerakan Frost apabila ia berusaha kabur dari genggaman Matt. Di satu sisi, pihak asing mulai merencanakan kembali pengejaran terhadap Frost setelah mereka berhasil menyingkirkan intel. Kembali ke Matt dan Frost yang akhirnya menemukan sebuah rumah singgah. Setibanya di sana, Frost langsung diborgol dan diminta untuk berhenti berbicara. Kemudian Matt menelpon kekasihnya terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang situasi yang sedang ia alami. Matt berpura-pura bahwa ia dan rekannya akan menginap di sebuah hotel. Lalu ia meminta kekasihnya untuk melihat ke arah luar. Saat melihat ke arah luar, kekasih Matt melihat banyak sekali polisi. Matt pun meminta kekasihnya untuk segera melindungi dirinya terlebih dahulu. Kekasih Matt menuruti permintaannya. Ia langsung kabur dari apartemennya untuk berusaha melindungi dirinya. Setelah itu, Matt kembali menelpon pihak keamanan nasional yang memberitahu bahwa mereka tak bisa mengirimkan pasukan dalam waktu 12 jam. Tetapi, mereka memiliki rumah perlindungan di luar kota yang bisa Matt akses. Ia meminta Matt untuk membuka sebuah loker di stadion terdekat. Di sana terdapat GPS yang akan menuntun Matt menuju tempat rumah perlindungan. Mereka berusaha mengandalkan Matt dalam kasus ini, dan apabila Matt berhasil membawa Frost ke rumah perlindungan, maka misinya akan selesai. Matt mengerti, ia menutup teleponnya, lalu langsung membawa Frost ke sebuah stadion, yang dimana pada malam itu sedang menggelar sebuah pertandingan. Karena khawatir meninggalkan Frost sendirian di mobil, Matt memutuskan untuk membawanya ke dalam. Setibanya di dalam, Matt langsung membuka loker yang telah keamanan nasional sebutkan. Ia menemukan sebuah GPS yang akan menuntun mereka berdua. Namun saat Matt hendak kembali ke mobil, Frost tiba-tiba berteriak jika dirinya diculik yang membuat pihak keamanan stadion bergerak. Matt ditangkap dan dipisahkan dengan Frost, padahal Matt telah memberitahu bahwa Frost adalah pembunuh. Tetapi mereka tak memperdulikan Matt dan justru membawanya ke ruang keamanan. Di
Di sana Matt menjelaskan jika Frost adalah pembunuh sekaligus pengkhianat negara. Ia meminta mereka untuk memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan Frost. Dan ternyata seluruh keamanan stadion yang membawanya telah tewas terbunuh. Pihak keamanan pun langsung bergerak untuk mencari keberadaan Frost. Sementara Matt memutuskan untuk melawan mereka semua dan langsung kabur. Matt berusaha keras mencari keberadaan Frost yang perlahan menyamar dan memudar dari keramaian. Karena Matt merupakan buruan mereka, beberapa petugas bersenjata berusaha untuk menghentikan pergerakannya. Tetapi yang mereka lakukan justru membahayakan para warga yang terkena beberapa tembakan. Sementara Matt berhasil mengikuti kemana Frost pergi. Saat Matt memasuki sebuah gang, ia tiba-tiba kehilangan jejak dari Frost. Dan tiba-tiba Frost datang dengan membawa senjata lalu meminta Matt untuk menyerah. Matt yang tak ingin menyerah begitu saja berusaha melawan Frost. Namun usahanya sia-sia. Frost berhasil melumpuhkan Matt hingga ia kesakitan. Lalu Matt bertanya, "Apakah kau ingin membunuhku?" Frost menjawab, "Aku hanya membunuh para profesional." Kemudian ia menembak tembok dekat telinga Matt yang membuat penglihatannya buram. Lalu Frost pun menghilang. Setelah Frost menghilang, Matt berusaha untuk menghubungi pihak keamanan nasional untuk memberitahu jika Frost berhasil kabur. Matt menjelaskan secara detail bagaimana Frost bisa kabur dari tangannya. Mendengar hal itu, keamanan nasional mulai khawatir, tetapi mereka meminta Matt untuk segera kembali ke Amerika saja, karena menurut mereka tugas Matt cukup sampai di situ. Mereka berterima kasih kepada Matt karena telah menjaga Frost selama 14 jam. Namun Matt menolaknya, ia memiliki tanggung jawab penuh atas nyawa dari Frost. Matt mengatakan jika ia akan segera kembali menemukan Frost. Kemudian Matt menutup telepon dan segera mencari tahu kemana Matt akan bergerak. Dengan menggunakan akses dari keamanan nasional, Matt mencari tahu koneksi yang Frost miliki. Di sana terdapat beberapa mafia. Salah satunya adalah seorang pria penjual dokumen palsu bernama Carlos. Pihak keamanan nasional menyadari bahwa Matt menyalahgunakan akses miliknya. Tetapi tak lama kemudian, Matt keluar dari server tersebut. Kemudian, scene berpindah pada Frost yang akhirnya memang benar bertemu dengan Carlos. Di sana ia bertemu dengan keluarganya dan Carlos memutuskan untuk membawa Frost ke ruangan rahasianya. Di dalam sana, Carlos bertanya apa yang sedang Frost lakukan di sini. Frost memperlihatkan sebuah chip. Melihat chip itu, Carlos langsung mendeteksinya dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat chip tersebut berisikan file yang bisa menghancurkan sebuah politik negara. Lalu Frost memberitahu tujuannya, yaitu ia ingin Carlos membuatkannya paspor, serta SIM baru untuk dirinya di luar negeri. Dengan imbalan, Frost akan memberi Carlos persenan apabila ia berhasil menjual file tersebut. Carlos tentu setuju dengan hal itu. Namun saat mereka sedang memproses dokumen ilegal tersebut, Matt berhasil menemukan keberadaan Frost dan langsung mengacaukan situasi. Tetapi tak hanya Matt yang berhasil menemukan mereka berdua, melainkan para pihak asing yang juga menginginkan Frost. Sehingga terjadilah baku tembak yang terjadi di tempat terpencil tersebut. Keluarga Carlos harus terpaksa terbunuh oleh para pria bersenjata yang berusaha menangkap Frost. Sementara itu Frost dan Matt sama-sama berusaha untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Frost kabur dari atap ke atap, sedangkan Matt menyelundup untuk menumbangkan pihak asing tersebut secara satu persatu. Setelah berhasil menyingkirkan beberapa dari mereka, Matt tiba-tiba memanggil Frost untuk masuk ke dalam mobil bersamanya. Karena keadaan yang mendesak, Frost terpaksa bergabung kembali bersama Matt. Di perjalanan, Frost bertanya mengapa Matt bisa menemukannya. Matt menjawab jika hal itu tak sulit baginya. Lalu, scene berganti kepada pihak keamanan nasional yang telah tiba di Cape Town, Afrika Selatan. Di sana mereka langsung disuguhi oleh sebuah informasi yang memperlihatkan bagaimana Matt serta Frost berusaha bekerja sama untuk kabur dari beberapa orang misterius yang berusaha membunuh mereka. Disitulah keamanan nasional mulai berpikir bahwa mungkin saja Matt telah membelot dan lebih mendukung Frost untuk menjual file tersebut. Di satu sisi, Frost dan Matt yang masih belum berhenti dikejar oleh pihak asing terus berusaha untuk melarikan diri. Mereka memasuki sebuah gedung, memancing para pria untuk masuk ke dalam, dan setelah mereka masuk ke dalam perangkap, Matt dan Frost langsung mengeksekusi mereka. Salah satu dari mereka yang berhasil dilumpuhkan sempat ditanya oleh Matt terkait kepada siapa mereka bekerja. Orang itu menjawab jika mereka bekerja pada seorang pria bernama Vargas yang bekerja di institusi CIA. Mendengar hal itu, Matt mulai kebingungan tentang siapa yang harus ia dukung.
Setelah berhasil melumpuhkan orang-orang itu, mereka berdua pergi ke sebuah supermarket. Di sana Frost mulai menjelaskan tentang perjalanan hidupnya, dan cerita Frost diakhiri dengan pernyataannya yang hanya ingin menghentikan serta mengungkap tugas kotor para agensi, seperti CIA, MI6, dan beberapa lembaga pemerintahan lainnya. Matt terdiam, kemudian Frost memberitahu bahwa dulu ia sama seperti Matt, seorang pria polos yang hanya bekerja untuk pemerintahan tanpa tahu seluk-beluknya. Lalu keesokan harinya mereka mulai kembali bergerak menuju rumah perlindungan yang akan Matt gunakan untuk menahan Frost. Setibanya mereka di sana, mereka langsung disambut oleh satu-satunya pegawai rumah perlindungan. Mereka berdua menahan Frost dan memborgolnya di sebuah ruangan. Kemudian setelah berhasil menahan Frost, Matt dan rekannya mulai berbincang. Di sana rekan Matt mengatakan jika ia iri karena Matt adalah pengunjung pertamanya setelah 10 bulan tak ada yang pernah mengisi rumah perlindungan ini. Ia juga membicarakan tentang kehebatan Frost yang membuat Matt sedikit curiga. Matt berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya letak keberadaan kopi. Saat Matt hendak membuka lemarinya, rekannya justru tiba-tiba menyerang Matt yang membuat mereka terlibat sebuah perkelahian. Mereka saling menghajar satu sama lain, membanting dan menjatuhkan diri mereka masing-masing dari lantai demi lantai. Setelah cukup lama mereka bertengkar, akhirnya pertengkaran diakhiri dengan Matt yang berhasil membunuh rekannya setelah ia berhasil mencekiknya hingga tewas. Namun, Matt harus membayar mahal atas kematian itu, karena tubuhnya mulai lemas ketika perutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Frost yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Ia tiba-tiba berhasil membebaskan dirinya dan memutuskan untuk meninggalkan Frost. Saat Frost tak sadarkan diri, ia tiba-tiba terbangun di sebuah ranjang dengan David berada di hadapannya. Di sana, David bertanya apakah sebelum Frost pergi, ia mengatakan sesuatu. Matt menjawab bahwa Frost memiliki sebuah file, yang dimana di sana terdapat nama David. Mendengar hal itu, David mulai curiga. Ia lalu bertanya di mana keberadaan file tersebut. Matt hanya menjawab, "Kau akan mati." Dan tiba-tiba saja Frost muncul, menembaki anak buah David untuk berusaha membawa Matt pergi. Mendengar suara tembakan itu, David langsung bersembunyi. Frost yang merasa cukup aman dengan cepat menghampiri Matt untuk membantunya keluar. Namun tiba-tiba David datang dan langsung menembak Frost hingga tubuhnya perlahan melemas. Melihat Frost akan dihabisi, Matt dengan sekuat tenaganya menembak David hingga ia pun tewas. Matt langsung bangkit lalu berusaha untuk membawa Frost pergi. Tetapi Frost menolaknya. Ia mengatakan jika perjalanannya cukup sampai di sini. Lalu Frost memberikan file tersebut kepada Matt. Ia memberitahu dengan file itu Matt akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun ia harus menggunakannya dengan bijak, dan dengan sekejap Frost tiba-tiba tewas. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Matt yang secara resmi diangkat menjadi Kepala Agen Keamanan Nasional berkat perjuangannya dalam menyelamatkan politik negara Amerika. Namun kepala pemimpin keamanan nasional tak tahu jika ternyata Matt membocorkan segala kasus korupsi yang CIA, FBI, MI6, dan keamanan nasional miliki kepada para media. Dalam sekejap, media pun langsung merilis nama-nama pemimpin yang korup di lembaga pemerintahan tersebut. Tamat.